Shalom, puji Tuhan kita bertemu kembali dengan Renungan Suara Gembala hari ini. Mari kita menikmati taburan firman Tuhan. Bapa pencipta langit, bumi, laut, dan segala isinya, kami bersyukur untuk segala kebaikan dan kemurahan yang Kau berikan kepada kami sampai hari ini. Kekuatan, kesehatan, senantiasa kami nikmati, dan juga pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Hari ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Tema firman Tuhan yang kita renungkan hari ini adalah dewasa dalam Kristus dari 2 Tesalonika pasal yang pertama ayat 3 sampai ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu saudara-saudara. Dan memang patutlah demikian karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang yang lain makin kuat di antara kamu. Sehingga dalam jemaat-jemaat Allah, kami sendiri bermegah tentang kamu karena ketabahanmu dan imanmu dalam segala penganiayaan dan penindasan yang kamu derita. Setiap orang harus bertumbuh dan semakin berkembang dan juga semakin dewasa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Itu membutuhkan proses. Oleh karena itu, yang pertama, kita harus kuat di dalam iman. Memiliki keyakinan dan percaya penuh kepada Tuhan. Karena memang Ialah yang menciptakan langit, bumi, laut, dan segala isinya. Dan jangan sampai kita terpengaruh oleh ajaran-ajaran yang tidak benar. Karena menjelang kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua, akan muncul nabi-nabi palsu. Pengajaran-pengajaran yang aneh, yang tidak sesuai dengan Injil, yang tidak sesuai dengan Alkitab. Oleh karena itu, milikilah iman yang kuat, jangan goyah oleh ajaran-ajaran yang tidak benar. Kemudian yang kedua, kita harus kuat di dalam kasih. Mengasihi dengan segenap hati kita, baik kepada Tuhan dan juga kepada sesama. Kasih ini akhirnya memunculkan kerelaan untuk berkorban dengan tulus, tanpa motivasi yang tidak benar, hanya untuk mencari balasan, mencari keuntungan, atau mencari pujian. Jadi, milikilah kasih yang kuat kepada orang lain, kepada sesama kita. Karena itu adalah perintah dan hukum Tuhan. Karena dalam firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu, itu isinya hanya kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Kemudian yang ketiga, kita harus kuat ketika menghadapi penderitaan. Sabarlah dan jangan berputus asa ketika sedang dalam pergumulan dan penderitaan. Percayalah bahwa semua persoalan itu akan selesai pada waktunya karena Tuhan yang melepaskan, Tuhan yang menolong. Ketika kita berseru, ketika kita berdoa, Tuhan pasti akan memperhatikan, menjawab, dan memberikan pertolongan. Sehingga segala kesusahan, penderitaan, dan pergumulan kita akan diangkat, akan digantikan dengan sukacita, akan digantikan dengan rasa syukur dan pujian kepada Tuhan. Jadi apa yang perlu kita lakukan? Yang pertama, jagalah imanmu, jangan goyah oleh ajaran-ajaran yang tidak benar. Milikilah kasih yang tulus, yang rela berkorban kepada orang lain. Dan juga sabarlah dalam menghadapi segala pergumulan, segala penderitaan. Tidak akan ada penderitaan tanpa berakhir. Tidak akan ada persoalan tanpa jalan keluar. Tuhan pasti akan menolong, menguatkan, dan memampukan kita, orang-orang yang dikasihinya. Milikilah iman yang kuat, kasih yang tulus, dan kesabaran dalam menghadapi segala penderitaan. Bapa, kami mohon kekuatan, topangan tangan Tuhan, supaya kami memiliki iman yang kuat. Kami tidak mudah diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran yang tidak benar, yang tidak berasal dari kehendak Allah melalui firman Tuhan. Kami juga ingin memiliki kekuatan kasih yang tulus, baik kepada Tuhan yang terutama dan juga kepada sesama kami. Melalui kasih ini kami rela berkorban, rela memberi, tanpa mengharapkan balasan, tanpa memiliki motivasi yang tidak benar. Tuhan mampukan kami. Demikian juga kami rindu, diberikan kesabaran dan kekuatan ketika diizinkan oleh Tuhan menghadapi pergumulan, menghadapi penderitaan, bahkan menghadapi penganiayaan. Karena memang menjelang akhir zaman, orang-orang percaya harus mengikut Tuhan dengan setia, harus memikul salib. Namun kami percaya bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kami dan tidak akan meninggalkan kami. Biarlah penderitaan, pergumulan itu mendewasakan kami, menguatkan iman kami,
dan kami semakin teguh di dalam Tuhan. Kami berdoa untuk orang-orang percaya yang saat ini sedang menghadapi persoalan, sakit penyakit, perekonomian, pekerjaan, penderitaan, atau bahkan penganiayaan. Tuhan, Kau mampukan mereka, berikan penghiburan dan berikan kekuatan kepada mereka. Berikan kelepasan sehingga mereka bersyukur, berterima kasih pada Tuhan, dan nama Tuhan dipermuliakan. Itulah kerinduan, doa, dan permohonan kami. Kami percaya setiap orang akan mengikuti dan akan menjalani proses sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga kami menjadi emas yang dimurnikan, dan kami semakin sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang kami dengar saat ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, haleluya. Amin.